Kendaraan terlihat melintas di kawasan Bushwick, Brooklyn yang terendam banjir saat hujan badai dahsyat memicu banjir bandang di New York City. 2 orang tewas ketika air hujan memenuhi ruang bawah tanah di Brooklyn dan Manhattan. Saat hujan badai diperkirakan ketinggian banjir mencapai 10 cm. Kantor berita lokal mengeluarkan peringatan banjir bandang untuk Brooklyn, Bronx, Queens, dan Manhattan, serta mendesak penduduk untuk menghindari jalan yang banjir dan pindah ke tempat yang lebih tinggi, terutama mereka yang berada di ruang bawah tanah. Pemirsa, tentara Israel menyerahkan 30 jasad warga Palestina ke otoritas Gaza. Penyerahan jenazah Palestina difasilitasi oleh Palang Merah Internasional. Rumah sakit Nasser Medical di perbatasan Gaza telah menerima 8 kloter warga Palestina yang diserahkan Israel melalui Palang Merah Internasional. Komite Palang Merah Internasional telah memfasilitasi pemindahan ke-30 jenazah ini ke otoritas Gaza agar bisa diidentifikasi. استلمنا اليوم 30 جثمانا من الجانب الإسرائيلي عبر الصليب الأحمر، ونحن الآن في طور الفحص والتوثيق من خلال الطواقم العاملة، من خلال العمليات اللي تم إطلاقها بوسط وزارة الصحة لفحص هؤلاء الجثامين وتوثيقها، ويعني عمل فصل للصور ولرفع على رابط وزارة الصحة خلال الساعات أو اليوم القادم إن شاء الله وإتاحتها لذوي أهل الشهداء للتعرف على جثامين شهدائهم. Sebagai balasannya, Hamas telah menyerahkan 20 sandera hidup dan 18 jenazah dari total 28 jenazah sandera Israel. Sebelumnya, Komite Pengelolaan Jenazah Syuhada Kementerian Kesehatan Palestina menerima 7 kloter dengan jumlah total 195 jenazah. Adanya tambahan dari kloter 8 sebanyak 30 jenazah menjadikan total yang diterima 225 jenazah. Palang Merah menerima 2 jenazah dari Hamas untuk Israel. Kedua jasad Israel akan diserahkan ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diidentifikasi. Palang Merah Internasional menerima 2 jenazah dari Hamas. Hamas menyatakan jenazah ini adalah sandera dari Israel di kawasan Gaza Tengah, tepatnya di Deir al-Balah pada Kamis kemarin. Barikade Al-Qassam, pasukan militer Hamas, mengumumkan akan menyerahkan 2 jasad Israel pada pukul 16 waktu Gaza. Rencananya jenazah akan disambut dengan penghormatan militer yang dipimpin Kepala Rabi Militer Israel. Berdasarkan keterangan dari Palang Merah Internasional, jasad nantinya diserahkan ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional Kementerian Kesehatan setelah proses identifikasi selesai. Hamas dan Israel telah menandatangani perjanjian gencatan senjata yang berlaku pada 10 Oktober 2025. Salah satu isi dari perjanjian adalah penyerahan sandera dan jasad sandera dari masing-masing kubu. Ribuan anak Palestina yang sakit dan terluka menunggu untuk dievakuasi. Rencananya anak-anak ini akan dirawat di luar negeri di tengah runtuhnya sistem kesehatan Gaza, Palestina. Rumah sakit Nasser di Khan Yunis memperlihatkan ribuan anak-anak Gaza yang tengah terbaring terluka dan sakit dampak perang Hamas Israel. Setidaknya ada 5.500 pasien anak-anak yang menanti pemindahan perawatan ke rumah sakit di luar negeri. Di antara mereka ada yang menderita kanker dan penyakit yang mengancam jiwa lainnya. بتوقع الوفاة. أنا مصاب حماسي مش عارف ابني يعيش ما يعيشش، هل يمشي ما يمشيش. أنا بتمنى من ربنا أنا ابني هذا على 4 بنات، بعد 4 بنات أجالي، بتمنى من رب العباد إنه يمشي له ويرجع لي زي ما كان. يعني الطفل ما كانش فيه ولا أي حاجة، كان يلعب ويجري ويدرس ويعمل كل النشاطات اليومية، فجأة بدون سابق إنذار يقع الولد ما يقدرش يرفع رجله ولا يقدر يمشي ولا يقدر يمسك بإيده. حتى الكلام مش كتير كمان صار فيه. عملية الإخراج، عملية إنه كمان يفوت الحمام مش قادر. على مستوى قطاع غزة هناك حوالي 5500 حالة بانتظار التحويل خارج قطاع غزة. طبعا هذه الحالات تتنوع ما بين أمراض سرطان أو أمراض خبيثة
هناك بعض الأمراض المزمنة التي لا تتوفر علاجها في قطاع غزة، وهناك أيضا جرحى بحاجة إلى جراحات تخصصية غير متوفرة. Saat ini sudah lebih dari 1.000 anak dievakuasi. Namun Organisasi Kesehatan Dunia mencatat lebih dari 3.800 anak masih menunggu perawatan khusus yang mendesak di luar Gaza. Ratusan pelayat di kota Silwat, sebelah timur Ramallah tepi barat, menggelar pemakaman untuk seorang remaja Palestina yang ditembak mati oleh pasukan militer Israel. Rekaman menunjukkan penduduk setempat berkumpul untuk memberikan salam perpisahan terakhir kepada jasad Yamin Samid Hamid, pemuda 15 tahun yang syahid ditembak Zionis. Warga kemudian meneriakan yel-yel mengutuk pembunuhan keji ini. Sebelumnya korban tewas, tentara pendudukan terus-menerus menyerbu kota Silwat dari semua pintu masuknya Kamis malam. Peluru tajam, gas air mata, dan granat kejut digunakan tentara fasis Israel untuk menyerbu kawasan Silwat. Aksi keji ini menyebabkan Yamin terluka dan dilarikan ke rumah sakit Palestina. Korban tewas setelah tentara Israel mencegah ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Ratusan demonstran pro-Palestina turun ke jalan di Milan, Italia. Mereka memprotes serangan baru Israel terhadap Gaza selama gencatan senjata berlangsung. Ratusan demonstran pro-Palestina turun ke jalan di Milan, Italia pada Kamis waktu setempat untuk memprotes serangan baru Israel terhadap Gaza selama gencatan senjata yang sedang berlangsung. Para pengunjuk rasa berkumpul dengan spanduk dan bendera serta meneriakkan "Bebaskan, bebaskan Palestina" dan berbaris melalui pusat kota. Aksi unjuk rasa dimulai di Piazza della Scala sebelum berakhir di depan Montanelli Gardens. Sejumlah personel kepolisian pun turut dikerahkan di sekitar lokasi untuk menjaga ketertiban umum. Selain mengecam serangan terbaru Israel di Gaza, para demonstran juga mendesak otoritas Milan untuk menghentikan hubungan kembar dengan Israel. Mereka menuntut tindakan konkret seperti mengenakan sanksi atau menutup kontrak antara Milan Metro dan Tel Aviv. Sebelumnya Israel melancarkan serangan baru di Gaza setelah menuduh Hamas melanggar gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober lalu. Meski demikian, Hamas tegas membantah tuduhan tersebut dan berkomitmen menjalankan gencatan senjata. Pemirsa, sementara itu personel boyband BTS Kim Namjoon atau RM mencetak sejarah sebagai artis K-pop pertama yang berpidato di acara KTT APEC di Korea Selatan. Dalam pidatonya, pemimpin grup BTS tersebut menyampaikan pesan inspiratif tentang seni dan budaya. Leader BTS Kim Namjoon atau RM sampaikan pidato inspiratif di hadapan para pemimpin dunia yang menghadiri KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. RM mencetak sejarah sebagai artis K-pop pertama yang menjadi pembicara utama di acara tersebut. Dalam pidatonya yang disampaikan menggunakan bahasa Inggris, RM menggabungkan perjalanan pribadinya, kebangkitan global K-pop, serta ajakan langsung kepada pemimpin APEC untuk membantu pelaku seni di seluruh dunia. RM juga meminta para pemimpin APEC untuk melihat potensi kreatif bukan sebagai sektor yang terpinggirkan, melainkan sebagai mesin utama inovasi dan persatuan. Sehingga para pelaku seni harus dibantu dan didukung, terutama dukungan finansial. There are creators all around the world. Please help them. Give them the financial support so that their own creativity can bloom. Give them the opportunities so that their talents can really shine. When you think about investing in tomorrow's generations, think about culture as well as economics. Culture and art are a powerful force that moves hearts. They are the fastest messengers that carry diversity and resonance. As the leaders of APAC, your policies and support will be the canvas
and playground for all the creators. Mengakhiri pidatonya, RM berharap semakin banyak pelaku bisnis dan pemangku kebijakan yang mendukung kreator. RM pun dipuji netizen karena dianggap berhasil menyuarakan keinginan anak muda.